Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara, orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Kamis 19 Januari 2023, kembali Tuhan berkenan untuk memberikan berkat-Nya kepada kita semua lewat renungan yang berjudul Milikilah Kebesaran Hati. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara-saudara, Raja Ahasveros dikenal dengan nama Yunani sebagai Raja Xerxes yang menguasai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Ia adalah ahli perang yang brilian, pemimpin yang kejam, ambisius, temperamental, tidak toleransi, dan pencemburu. Buktinya, ia tidak segan-segan memecat Ratu Wasti yang tidak mengindahkan titahnya. Jadi tidaklah heran jika cukup banyak orang yang membenci, bahkan ingin membunuhnya seperti Bigtan dan Teresh. Bigtan dan Teresh adalah dua orang penjaga pintu istana benteng Susan. Mereka berdua menyimpan sakit hati kepada Ahasveros dan bersekongkol untuk membunuhnya. Tetapi rencana jahat mereka diketahui oleh Mordekai yang tiap-tiap hari berada di depan pelataran balai perempuan. Ahasveros selamat dari pembunuhan itu walaupun pada akhirnya ia juga mati dibunuh oleh Artabanus di dalam biliknya. Mordekai memberitahukan rencana jahat itu kepada Ester dan Ester menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Setelah dilakukan penyelidikan, maka didapatilah bahwa Bigtan dan Teresh benar-benar ingin membunuh raja. Mereka berdua akhirnya dihukum mati. Dalam hal ini, Mordekai tidak mendapat hadiah atau kehormatan apapun, kecuali kepahlawanannya tertulis di dalam catatan sejarah Kerajaan Persia. Kejadian ini sama seperti kepala juru minuman dari Raja Firaun yang melupakan Yusuf yang telah menafsirkan mimpinya. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 40 ayat 20-23. Sebenarnya Mordekai layak mendapat hadiah besar atau kenaikan pangkat atas jasanya yang menyelamatkan Ahasveros, tetapi ia tidak mendapatkannya. Namun hal itu tidak membuat Mordekai kecewa atau bersungut-sungut. Sama sekali tidak, karena Mordekai tetap bekerja seperti biasanya, walaupun jasanya seolah-olah tidak diperhitungkan. Seandainya Mordekai tergolong sebagai orang yang gila hormat atau haus akan kedudukan, maka ia akan menuntut apa yang seharusnya ia bisa dapatkan. Mordekai bisa meminta Ester untuk menceritakan hubungan darah di antara mereka supaya ia menjabat sebagai petinggi Persia, tetapi itu tidak dilakukan oleh Mordekai. Kebesaran hati membuat Mordekai tidak memprioritaskan penghormatan ataupun kedudukan. Saudara-saudaraku, kita harus mengakui bahwa tidak banyak orang yang memiliki kebesaran hati seperti Mordekai. Kebanyakan orang ingin disanjung dan dihormati, apalagi jika ia sudah terbukti berjasa dan berprestasi. Ketika sudah bekerja keras di gereja atau di salah satu kantor, lalu kita tidak dihormati, bahkan malah diacuhkan, kira-kira hati kita terasa sakit atau tidak ya? Tetapi saudara-saudara, saat ini, saat di mana zaman akan segera berakhir, maka kita harus belajar memiliki kebesaran hati seperti yang dimiliki oleh Mordekai, yang tidak menganggap penting hadiah atau penghormatan dari manusia.
Kebajikan apapun yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan. Kalau toh manusia lupa pada jasa dan kebaikan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menutup matanya. Dia akan memberi upah pada kita di bumi dan di sorga. Sebab Tuhan tidak pernah lupa. Dia bukan seperti manusia yang pelupa, tapi Allah mengingat segala sesuatu dari pertama kali bumi diciptakan, manusia diciptakan sampai kepada akhirnya nanti. Semua ada di dalam pikiran Tuhan. Surat Ibrani pasal 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat yang sudah kita baca di awal tadi, Mazmur 75 ayat 7 dan 8 mengingatkan, memberitahu kita bahwa peninggian itu datangnya hanya dari Allah yang adalah hakim. Dia berhak merendahkan yang satu dan berhak meninggikan yang lain. Oleh karena itu marilah saudara-saudara kita menjadi anak-anak Tuhan, umat kesayangannya yang hidup di dunia ini untuk melayani, untuk menyebarkan kebaikan, untuk menghibur orang yang susah, dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kita tidak perlu ingin dihormati. Walaupun kita sudah melayani pekerjaan Tuhan susah payah, kadang-kadang cuaca buruk, hujan, kita harus ke gereja, harus latihan, harus ada doa dan sebagainya. Dan banyak macam pelayanan-pelayanan yang menguras tenaga, menguras pikiran, tetap saja kita lakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Tidak usah mencari kepujian, penghormatan, mengharapkan peninggian dari manusia. Karena Allah lah yang akan bertindak untuk meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan melihat setiap kerelaan kita melakukan apapun juga bagi orang lain, terutama bagi Tuhan, tanpa keinginan untuk dihormati. Marilah renungkan hal ini. Kerendahan hati, kebesaran hati seperti yang dimiliki Mordekai harus juga ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus-menerus Engkau curahkan atas hidup kami. Pagi ini kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk memiliki kebesaran hati yang menyukakan hati-Mu, yang menyebabkan Engkau meninggikan orang-orang yang sedemikian. Ampuni kami Tuhan, karena sering kali kami mengharapkan penghormatan dari manusia ketika kami melakukan sesuatu yang baik, ketika kami melayani pekerjaan Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan. Tetapi pagi hari ini kami mau menjadi seperti Mordekai yang tidak menantikan dan mengharapkan penghormatan dan peninggian dari manusia. Karena memang peninggian itu datangnya hanya dari Allah, Hakim yang adil. Karena itu tolonglah kami Bapa, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk merendahkan hati, untuk memiliki hati yang penuh dengan sukacita walaupun segala pekerjaan yang kami lakukan tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Biarlah kebesaran hati Mordekai juga ada di dalam diri kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat segala yang kami lakukan, lewat sikap hidup kami sehari-hari. Orang boleh melihat bahwa Yesus Kristus itu ada dan hidup di dalam
hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah mengharapkan penghargaan dan penghormatan dari manusia, sebab Allah yang kita sembah sudah menyediakannya bagi orang-orang yang memiliki kebesaran hati dan kerendahan hati. Selamat beraktivitas sambil menjaga agar hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai setiap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan dan memberkatinya. Amin.